Selamat pagi Lovers, ketemu lagi bareng Elis, tentunya di Muhimu Podcast. Nah, seperti biasa nih di sini, hari ini di episode kali ini nih kita masih ngobrolin dengan tema yang sama dengan minggu kemarin, yakni tentang alumni inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih yang sangat menginspirasi kita, tentunya anak-anak yang sudah suka berorganisasi sejak mungkin SMP atau mungkin SMA sudah suka sekali dengan berorganisasi. Nah, perkenalkan bintang tamu kita hari ini, teman ngobrol kita hari ini, Kak Pinasti Pinahayu. Assalamualaikum Kak Pinasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kamu sendiri apa kabar di Elisa ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebagai awal nih kita perkenalkan dulu, Kak Pinasti ini salah satu alumni SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, lulus tahun 2019 ya Kak ya? Benar banget. Nah, baru 2019 kemarin. Iya benar, baru banget ya. Iya baru banget, makanya tadi kesini tuh masih ada SMA banget ya. Oke, Kak Pinasti ini udah ikut berbagai organisasi, bahkan HW ya Kak ya? Iya. HW, dan salah satu uniknya dari Kak Pinasti ini juga pintar nyanyi. Dan Kak Pinasti udah punya channel ya Kak ya? Iya, ada channel YouTube juga, Instagram juga. Jadi teman-teman yang di sana boleh kepoin ya di Instagram atau di YouTube aku. Oke, langsung aja dicari ya. Namanya di YouTube Kak Pinasti Pinahayu. Langsung aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, Kak, dari informasi tadi nih, Kak Pinasti ini kan punya organisasi, ikut organisasi, lalu juga kuliah di jurusan apa Kak? Sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, Iya. Dan juga pintar nyanyi, udah cover berbagai lagu. Enggak pinter nyanyi sih sebenarnya, cuma hobi aja. Hobi. Apalagi di musim pandemi kayak gini ya, jadi mau gimana lagi, ya udah ya, salin hobi dengan nyanyi. Iya. Buat konten juga nih sekarang. Gitu. Benar-benar. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, gimana sih caranya bagi waktu gitu? Secara kakak kan kuliah kan tetap sibuk walaupun daring gitu, tetap sibuk, terus juga bisa cover lagu buat hobi dan juga ikut berbagai organisasi. Oke, mungkin kalau misal tentang time management ya, sebenarnya kita udah terlatih dari kita sekolah dulu, dari SD sampai dengan SMA kemarin, apalagi di MUHI ini ya, kita cukup dituntut dalam membagi waktu itu harus pintar. Apalagi di sini nggak hanya cuman pelajaran, tapi juga ada ekstrakurikuler dan tambahan life skill, di mana kita harus memikirkan tentang PR kita di pelajaran, tapi juga kita harus menunaikan tanggung jawab kita di ekstra dan juga di life skill. Nah, tentang time management juga ini berkaitan dengan kita terbiasa atau terlatih untuk ikut di berbagai organisasi. Sebenarnya tentang time management ini itu akan akan terbiasa ketika kita sudah terjun di organisasi. Apalagi teman-teman ya, teman-teman yang di SMA MUHI yang sudah bergabung di organisasi, entah itu IPM atau HW, kemudian ada TS juga dan lain sebagainya, itu teman-teman akan mulai belajar tentang time management, kemudian manajemen diri dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman besok bergabung di organisasi tingkat universitas, itu akan terbiasa gitu. Oke, jadi time management itu sendiri bisa bantu kita ya Kak ya? Benar-benar harus tepat waktu, disiplin gitu. Yeah. Oke, next Kak, boleh nggak sih ceritain gitu ya pengalaman kakak gitu loh, ngikutin berbagai organisasi yang tadi HW itu tadi. Oke, mungkin aku awali dari SMA dulu kali ya. Jadi dulu itu, atau mungkin SMP. Nah, SMP itu udah mulai belajar tentang organisasi, karena dulu aku SMP itu negeri ya. Dulu ikut OSIS juga. Kemudian next di SMA itu sempat tuh daftar IPM ya. Namun karena ada sesuatu dan lain hal waktu itu, karena biasanya kan kalau IPM ada seleksi gitu ya.
Nah, waktu di seleksinya itu ada kendala lain yang benar-benar nggak bisa datang. Nah, akhirnya aku daftar di HW dan alhamdulillah karena memang waktu itu untuk HW di Kabupaten Magelang itu cukup up ya, cukup naik daun juga. Jadi selain teman-teman yang ikut HW atau kalau di sini DA ya, tapi sebenarnya DK, Dewan Kerabat yang tingkatnya itu SMA atau Kobilah, itu biasanya setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat itu ngajar adik-adik tingkat kita atau adik-adik kelas kita. Nah, waktu itu di kelas berapa ya? Kelas 3 itu juga udah mulai ikut kegiatan di tingkat nasional. Luar biasa. Nasional waktu itu sama Ayunda Ica. Nah, kalau di Hawa biasanya panggilnya Ayunda sama Rakanda gitu. Ayunda Ica waktu itu kemah di Pati selama kurang lebih seminggu. Itu kelas 3 ya, kelas 3 SMA. Nah, berawal dari organisasi di tingkat SMA itu naik di tingkat pimpinan daerah. Nah, dan alhamdulillah itu kaitannya ke organisasi itu sama kuliah saya sekarang. Jadi saya itu kuliah berkat beasiswa dari organisasi. Jadi teman-teman di sana yang masih SMA jangan malas-malasan, tetap semangat berorganisasi karena itu benar-benar apa ya, berguna banget buat kehidupan kita, entah itu bermasyarakat dan dunia pekerjaan, apalagi di dunia perkuliahan sekarang ini gitu. Jadi waktu itu saya karena cukup aktif di HW dan sekarang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mendapat beasiswa perkaderan tingkat wilayah gitu. Luar biasa Kak. Aku sampai tercengang loh Kak. Jadi Kak Pinasih ini kuliah karena beasiswa organisasi. Iya, sebenarnya banyak banget ya, ada tingkatnya PC itu tingkatnya cabang, kemudian pimpinan wilayah itu untuk teman-teman yang sudah bergabung di pimpinan daerah. Nah, di Universitas Muhammadiyah Magelang juga ini juga membuka berbagai beasiswa, ada tingkat PC. Perkaderan itu ada PC, PW, kemudian ada beasiswa prestasinya teman-teman MUHI yang benar-benar terkenal akan banyaknya prestasi yang diraihnya. Teman-teman bisa banget tuh daftar di Universitas Muhammadiyah Magelang. Sengaja. Iya, gitu. Oh jadi gitu Kak. Kakak sendiri boleh nggak sih ceritain Elis kenapa kan banyak banget nih program kuliah, maksudnya jurusan kuliah. Kenapa kakak sendiri pilih PGSD? Sebenarnya karena dulu alhamdulillah sempat daftar di SNMPTN. Cuman sebenarnya sama orang tua itu terkhusus ibu ya nggak meridhoi kalau anaknya itu kuliah di luar Magelang. Nah, pilihannya karena di Magelang itu hanya UNIMA atau Universitas Muhammadiyah Magelang sama Universitas Tidar. Jadi waktu itu kemudian memilih di UNIMA itu dan lewat jalur beasiswa gitu. Oh jadi itu berawal dari orang tua. Ketidakridhoan orang tua kalau anaknya pergi jauh. Bener lebih baik mengikuti keinginan. Iya, karena memang apa ya, ridho orang tua tuh mempermudah jalan kita ya sebenarnya. Oke. Terus Kak, boleh nggak sih Elis minta tips nih? Tips biar anak-anak seperti anak-anak yang udah berorganisasi itu bisa kayak kakak gitu loh. Tips untuk apa ini? Agar tidak Apa? Ini loh, agar Aktif di organisasi gitu aktif ya. di organisasi. Seperti yang aku bilang tadi ya, sebenarnya kalau tentang organisasi itu tentang kecintaan kita dalam kegiatan di luar dari zona nyamannya. Maksudnya teman-teman di SMA kan berkutat pada dunia pelajaran. Nah, karena kebosanan kita untuk berkutat di dunia pelajaran, makanya kita harus mencari jalan lain, atau dalam bahasa lainnya jangan berada di zona nyaman kalian. Gitu sih kalau aku ya. Jadi makanya kemarin itu mendaftar di organisasi-organisasi yang lain, kemudian di tingkat universitas, karena memang di tingkat universitas itu sangat berbeda dari organisasi yang ada di tingkat sekolahan gitu. Tapi sekarang kakak masih ini aktif di organisasi? Ya alhamdulillah, semakin kesini banyak amanah yang harus ditunaikan ya, karena tingkatan universitas dan juga tuntutan beasiswa itu harus aktif di organisasi-organisasi Muhammadiyah. Salah satunya tetap harus aktif di HW, tingkatnya di daerah atau Kuada, kemudian
Saya juga di universitas ikut himpunan mahasiswa jurusan PGSD. Kemudian kalau UKM juga masih berkutat di Hizbul Wathan. Oke, banyak banget loh Willovers, tapi Kak Binasti ini masih bisa membagi waktu dan antara belajar, organisasi, dan hobi. Ya, sebenarnya karena apa ya? Karena di universitas tingkatnya perkuliahan itu beda ya, maksudnya cara belajarnya kita ketika kuliah sama sekolah. Kalau sekarang kan ada materi pelajaran di halaman ini harus dipelajari, kemudian ada PR dan lain sebagainya. Kalau tingkatnya universitas atau kuliah itu beda banget, serius. Karena memang kalau saya rasakan gitu ya, aku rasain sendiri itu pelajaran yang banyak kita dapatkan itu dari organisasi sebenarnya. Mulai dari cara kita public speaking ketika kita di dunia perkuliahan kan banyak dituntut untuk lebih aktif dari dosennya ya. Jadi beda banget sama SMA. Kita kan kalau di SMA guru masuk nulis ya, nah kayak gitu. Beda banget kalau di tingkatnya perkuliahan itu benar-benar kita yang kayak ngajar ke teman-temannya gitu. Jadi berawal dari organisasi kita dalam dunia akademiknya di perkuliahan akan terangkat juga gitu. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan itu bahwa walaupun saya tetap bisa aktif di organisasi, berbagai organisasi, karena bisa dibilang tiap hari harus berangkat ke kampus. Tapi nggak apa-apa karena memang itu passion saya dan saya senang untuk berorganisasi. Tapi juga di akademik perkuliahannya tetap bisa baik dan bahkan bisa melebihi teman-teman yang tidak aktif di organisasi. Atau bisa dibilang biasanya kalau di universitas itu kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Pasif, jadi kuliahnya pasif. Iya benar Kak, aku juga dulu kepikiran gitu Kak. Kalau kuliah seperti itu, kita kan yang harus lebih aktif. Nah, dari organisasi ini nih kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya tadi public speaking. Iya, public speaking, kemudian relasi itu penting benar-benar. Dan kalau di perkuliahan itu kalau kita aktif organisasi biasanya akan lebih mudah dikenali dosen. Iya benar. Dan kalau mudah dikenali dosen itu lebih enak Kak. Iya. Jadi kalau misal ada event-event di universitas itu kita biasanya akan lebih hubungi terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan di tingkat universitas. Atau mungkin kalau dosennya udah paham, oh itu si A, oh itu si B. Nah, dalam pemberian nilai juga lebih gampang gitu. Itu salah satu taktik juga ya buat teman-teman yang masih SMA, bisa harus banget aktif di organisasi. Karena bener-bener ya ampun, untungnya banyak banget. Iya benar. Oke, next Kak. Pesan buat Willovers, buat tentunya adik-adik atau salah satunya adik kelas anak SMA Muhammadiyah 1 Munthilan nih. Gimana agar kita lebih berani untuk berorganisasi? Kan mungkin banyak nih teman-teman di luar sana yang kalau mau berorganisasi itu ragu-ragu Kak. Oke. Pesan aku jangan berada di zona nyaman kalian, karena harus keluar dari zona nyaman kalian. Karena seperti yang saya bilang tadi, keuntungan untuk berorganisasi itu banyak banget. Jadi teman-teman harus aktif, selain aktif di organisasi, tapi juga jangan lupa dengan tugas atau kewajiban utama yaitu belajar gitu. Oke. Terakhir Alice punya game jawab cepat Kak. Jadi caranya main biasa nih. Aku nanti bakal kasih beberapa option. Terus Kakak jawab tapi cepat ya Kak ya. Oke. Ada jadi kan ya. Oke, yang pertama cepat ya. Pintar atau ganteng? Pintar. Nasi uduk atau nasi padang? Waduh. Nasi uduk. Oke, kubu nasi uduk. Mantan atau gebetan? Nggak ada dua-duanya. Mau nyebut gimana nggak ada dua-duanya? Punya pacar atau punya mobil? Mobil. Punya pacar atau punya mobil? Alhamdulillah punya mobil. Oke, terus pilih ya, perasaan atau logika? Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh. Lebih ke perasaan sih kalau. Oke, perasaan. Iya. Terus sering di rumah aja atau jalan bareng teman? Aktif organisasi. Oh iya beda organisasi ya. Karena aktif di organisasi juga bisa bareng main sama temen gitu. Oke, itu cukup aja ya. Dari
dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa langsung mengetahui nih Kak Pinasti ini kayak gimana orang. Oke, Elis rasa cukup sekian ya obrolan kita hari ini tentang alumni inspiratif. Terima kasih banget buat Milovers yang masih nonton video sampai pada detik ini, dan juga terima kasih buat Kak Pinasti. Iya, sama-sama, terima kasih banyak juga ya. Yang udah meluangkan waktu cuma sekedar buat ngobrol Iya, dan Milovers. Terima kasih banget karena di sini Elis benar-benar dapat banyak banget pesan, tips dan juga inspirasi. Ya, semoga dengan adanya saya di sini bisa menginspirasi walaupun sedikit ya buat teman-teman adik-adikku semua yang ada di Muhammadiyah. Kalau jadi Muhammadiyah ya di Multi ya. Oke, dan mohon maaf jika mungkin masih banyak salah kata dan masih banyak bercandanya. Mohon maaf banget, dan akhir kata, berilmu amaliyah, beramal ilmiah bersama SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.